Baiklah, saya akan membahas mengenai kasus dari adjustment disorder. Di sini yaitu 61-year-old woman comes to the office due to insomnia. She has had difficulty falling asleep since her divorce was finalized 2 months ago. She recently relocated to a new state to be closer to her daughter and grandchildren. Her sleep is restless and is frequently awakened by household noise. During this time, she has also felt anxious, tense, overwhelmed by financial worries, overwhelmed by living independently. Although previously outgoing, she now avoids meeting new people or socialize only with her daughter. She has no psychiatric history of hypothyroidism, treated with levothyroxine. Physical examination is normal. TSH is 1.6. Which of the following is the most likely diagnosis? Yaitu artinya seorang wanita berusia 61 tahun datang ke klinik karena insomnia. Ia mengalami kesulitan untuk mulai tidur sejak perceraiannya selama 2 bulan yang lalu. Ia baru saja pindah ke negara lain agar lebih dekat dengan anak perempuan dan juga cucu-cucunya. Tidurnya terasa tidak nyenyak dan ia sering terbangun karena suara-suara di rumah. Selama periode ini, pasien juga merasa cemas, tegang, kewalahan karena masalah keuangan, kewalahan karena harus hidup sendiri. Sebelumnya, pasien adalah orang yang mudah bergaul, tetapi sekarang ia menghindari kesempatan bertemu orang baru, hanya bersosialisasi dengan anak perempuannya. Pasien memiliki tidak ada riwayat gangguan psikiatri, riwayat hipotiroidisme, diterapi dengan levothyroxine. Pemeriksaan fisik normal, TSH 1,6. Pertanyaan diagnosis yang paling mungkin adalah A. Acute stress disorder, B. Adjustment disorder, C. Anxiety disorder due to medical condition, D. Generalized anxiety disorder, E. Medication-induced anxiety disorder, F. Normal stress response. Jawaban yang benar adalah B, yaitu adjustment disorder. Penjelasan kasusnya yaitu diagnosisnya merupakan adjustment disorder atau gangguan penyesuaian. Pasien ini mengalami gejala cemas dan juga insomnia setelah ada stresor berat, yaitu perceraian selesai 2 bulan lalu, pindah tempat tinggal ke negara bagian baru, mulai hidup sendiri, khawatir masalah keuangan, jadi menarik diri dari sosial. Jadi, diagnosis yang paling tepat adalah adjustment disorder sama dengan gangguan emosi atau perilaku setelah stresor kehidupan yang jelas. Cara mudah ingatnya adalah adjustment disorder yaitu susah menyesuaikan diri setelah kejadian hidup. Contoh stresor adalah cerai, pindah rumah atau kota, kehilangan pekerjaan, putus hubungan, masalah keluarga, masalah finansial. Gejala muncul karena pasien belum mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Kriteria penting adjustment disorder yaitu pertama, ada stresor yang jelas. Pada kasus ini, perceraian plus pindah tempat tinggal. 2 adalah gejala muncul dalam waktu kurang dari 3 bulan setelah stresor. Pada kasus ini, gejala muncul sejak perceraian 2 bulan lalu. 3 yaitu gejala menyebabkan distres atau gangguan fungsi. Pada kasus ini, pasien sulit tidur sampai datang ke dokter, cemas dan juga tegang, menarik diri dari sosial, hanya bersosialisasi dengan anaknya. Tidak memenuhi kriteria gangguan mental lain, gejalanya belum cukup untuk diagnosis lain seperti generalized anxiety disorder atau acute stress disorder. Nah, kenapa bukan reseptor stres normal, yaitu karena gejalanya sudah mengganggu fungsi hidup. Normalnya seseorang boleh sedih, cemas, atau sulit tidur setelah perceraian, tapi pada pasien ini datang berobat karena insomnia, menjadi isolatif, menghindari bertemu orang baru, distresnya cukup berat, maka ini bukan sekedar respons stres biasa. Nah, alasan pilihan lain salah yaitu A. Acute stress disorder salah. Acute stress disorder terjadi setelah kejadian traumatis yang mengancam nyawa atau keselamatan. Contoh adalah kecelakaan berat, kekerasan seksual, bencana alam, menyaksikan kematian, penyerangan fisik. Gejalanya biasanya berupa flashback, mimpi buruk, intrusif memori,
menghindari hal yang mengingatkan trauma, hyperarousal dissociation. Pada pasien ini, stresornya adalah perceraian dan juga pindah rumah, bukan trauma mengancam nyawa. Kapan A benar, yaitu kalau pasien baru mengalami kecelakaan berat lalu selama 3 hari sampai 1 bulan mengalami flashback, mimpi buruk, menghindari jalan raya, mudah kaget, sulit tidur, maka diagnosis bisa acute stress disorder. B yaitu adjustment disorder benar karena ada stresor jelas yang berupa perceraian dan juga relokasi. Gejala muncul dalam 2 bulan, ada cemas, insomnia, dan juga menarik diri. Gejala menyebabkan distres dan juga gangguan sosial, tidak memenuhi kriteria gangguan mental lain. C adalah anxiety disorder due to a medical condition, salah. Gangguan cemas akibat kondisi medis bisa terjadi bila ada penyakit fisik yang menyebabkan gejala cemas. Contoh penyebab adalah hipertiroidisme, hipoglikemia, pheochromocytoma, aritmia, gangguan paru berat. Pasien memang punya resiko hipotiroidisme, tetapi sudah diterapi levothyroxine dan juga TSH normal. Apakah artinya fungsi tiroidnya terkontrol? Kapan C benar, yaitu kalau pasien punya gejala cemas disertai tanda hipertiroid, misalkan adalah berdebar-debar, tremor, berat badan turun, tidak tahan nafas, TSH sangat rendah. Maka cemasnya bisa karena kondisi mental yaitu hipertiroidisme. D yaitu generalized anxiety disorder, salah. GAD adalah cemas berlebihan terhadap banyak hal yang berlangsung lama. Kriteria penting adalah cemas berlebihan minimal lebih dari sama dengan 6 bulan. Pada pasien ini gejala baru berhenti 2 bulan, jadi belum memenuhi kriteria GAD. Kapan dia benar, yaitu kalau pasien selama lebih dari 6 bulan selalu cemas berlebihan tentang banyak hal, misalkan uang, kesehatan, keluarga, pekerjaan, masa depan, disertai sulit tidur, tegang, sulit konsentrasi, mudah lelah, maka diagnosisnya bisa GAD. E yaitu medication induced anxiety disorder, salah. Obat tertentu bisa menyebabkan cemas atau insomnia. Contoh adalah kafein, amfetamin, kortikosteroid, bronchodilator beta agonis, dosis levothyroxine berlebihan. Pada pasien ini tidak ada tanda overdosis levothyroxine karena TSH normal. Kapan E benar, yaitu kalau pasien minum levothyroxine dosis terlalu tinggi lalu muncul cemas, berdebar, tremor, insomnia, berat badan turun, TSH rendah, maka bisa menjadi medication induced anxiety disorder. F yaitu normal stress response, salah, yaitu respons stres normal artinya gejala masih ringan dan juga tidak mengganggu fungsi. Contoh normal adalah sedih setelah cerai, tidak tidur, tidur sedikit, terganggu beberapa hari, masih bisa bekerja, masih bisa bersosialisasi, tidak ada gangguan fungsi bermakna. Pada pasien ini sudah ada insomnia sampai berobat, cemas signifikan, menarik diri secara sosial, menghindari orang baru, jadi lebih cocok adjustment disorder. Kapan benar, yaitu kalau pasien baru bercerai lalu merasa sedih dan juga cemas, tetapi masih tidur cukup, masih bekerja, masih bertemu teman, tidak ada gangguan fungsi benar, maka itu bisa disebut normal stress response. Ringkasan sepermudah adalah adjustment disorder, yaitu stres jelas, gejala kurang dari 3 bulan, mengganggu fungsi. Acute stress disorder yaitu trauma mengancam nyawa 3 hari sampai 1 bulan, flashback. Anxiety due to medical condition adalah cemas karena penyakit fisik, misalkan hipertiroid. GAD cemas banyak hal selama lebih dari 9 dengan 6 bulan. Medication induced anxiety cemas karena obat atau zat. Normal stress response yaitu gejala ringan tidak mengganggu fungsi. Kesimpulan, pasien ini mengalami gangguan penyesuaian karena gejala cemas, insomnia, dan juga menarik diri muncul setelah stresor berat yaitu perceraian dan juga pindah tempat tinggal. Berlangsung 2 bulan dan juga sudah menyebabkan gangguan fungsi sosial.